Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 dimanapun berada, kali ini kita akan belajar bareng membahas persiapan untuk PTS IPA ya kelas 9. Kita tahu bahwa materi kali ini cukup lumayan rumit, tapi akan kita coba bahas bersama. Semoga bisa sedikit membantu untuk persiapan kalian di rumah. Oke, langsung saja check this out ya. Kita di nomor 1, kita coba pakai pulpen aja deh, kayak gini. Perhatikan gambarnya, ini ada beberapa gambar ilustrasi ya, mulai dari awalnya satu sel seperti ini, kemudian melewati tahap kedua, tahap ketiga, dan akhirnya hampir membelah seperti itu. Nah, pertanyaannya ya, di sini pernyataan yang benar berkaitan dengan gambar pembelahan sel tersebut tuh yang mana ya, yang benar ya. Nah, untuk kali ini kita harus perlu ingat beberapa tahapan di sini, berarti ya kita pakai pulpen pink ya. Bentar. Kita pakai pulpen pink. Perhatikan, atau kuning ya. Coba cek deh. Bagus yang pink atau bagus yang kuning? Bagus yang pink. Kita pakai yang pink aja deh. Oke. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, apakah ini betul disebut metafase? Apakah yang kedua beneran telofase atau anafase atau metafase? Nah, dari sini yang jelas tahapan dari pembelahan mitosis ya. Ini namanya tahapannya, pembelahannya adalah mitosis. Mitosis. Maaf tulisannya jelek. Ini ada yang pertama adalah profase. Profase itu memadatnya benang kromosom. Nah, mungkin ada yang belum sempat membaca. Memadatnya benang kromosom. Benang kromosom. Nah, kemudian setelah profase, tahapannya adalah yang kedua, namanya adalah metafase. Metafase itu apa? Metafase itu kromosomnya berada di bidang ekuator ya. Nah, ekuator tuh kalau pernah belajar IPS tuh di garis lintang. Nah, jadi metafase di sini adalah kromosomnya di kromosom ada di ekuator. Kemudian yang tahap ketiga namanya tahapan anafase. Anafase. Tahapan anafase ini kromosomnya udah melangkah ini. Kromosomnya ke kutub-kutub. Kromosom kalau di gambar ini, coba ini yang ini ya. Kayak cacing ini ya. Ini kromosomnya. Kemudian setelah ini yang tahap terakhir yaitu adalah telofase. Nggak tahu ini bacanya telo atau telo ya. Telofase. Ini udah terbentuk 2 sel. 2 sel. Jadi kalau dari sini yang pertama jelas salah ya. Yang kedua juga salah. Nah, yang betul nih yang ketiga nih, pas nih. Tahapan ketiga ini kan nih kromosomnya sudah melangkah ke kutub-kutub. Jadi yang ketiga ini betul anafase. Ingat-ingat, profase, metafase, anafase, telofase. Oh ya, belum kenalan ya tadi ya. Kali ini belajarnya sama Pak Kawat ya, guru palsu IPA ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita bersihkan dulu. Kita lanjut di nomor 2. Kita pakai pensil pink lagi saja, kayaknya seru pakai pink ya. Kita lanjut sekarang ini. Perhatikan tabel tentang pembelahan secara mitosis dan meiosis. Mitosis tadi yang ini ya, yang muncul di soal nomor 1 tadi. Kemudian meiosis yang seperti ini terjadi pada sel kelamin, jumlah kromosom sel anakan N menghasilkan 2 sel anakan 1 kali pembelahan. Nah, sebenarnya ini kalian dites mana yang benar ya. Yang jelas kalau ini betul nih.
Kalau mitosis itu pada sel tubuh. Nih, tungling, betul. Kemudian yang kedua, jumlah sel kromosom anakan tuh akan jadi 2N ya kan? Betul tadi membelah jadi 2, kalau ini tetap sama. Kemudian ini menjadi 4 sel anakan, jelas salah ya. Salah ini. Tidak sesuai dengan yang tadi. Ini juga salah. Nah, kemudian ini juga salah berarti ya. Ini salah. Pertanyaannya mana yang benar? Ya perbedaannya adalah yang mana ya? Yang benar ya. Kalau dari sini ya. 1 dan mana? Jadi yang ini terbalik ya, yang ini terbalik. Yang ini terbalik. Jadi yang ini betul ya. Tetap jawabannya cuma ini, 1 dan 2, nggak ada yang lain gitu. Kita lanjut di ini. Jadi anak-anak harus betul-betul paham ya. Ini tadi intinya kebalik ini susunannya ya, harusnya kalau mau jadi betul gitu. Kita lanjut di nomor 3. Nomor 3 ini adalah proses-proses yang kalau nggak baca buku kalian nggak bisa. Ada oosit primer, oogonium, oosit sekunder, kemudian ovum. Nah, ini harus betul-betul baca ya kalau di nomor 3 ya. Ini yang betul berarti pertama harusnya dari oogonium dulu. Ini di urutan pertama. Kemudian menjadi oosit primer. Dari oogonium ke oosit primer. Kemudian setelah primer tuh sekunder. Nah, ini udah ketebak nih jawabannya. Otomatis yang C ya. Terus yang terakhir pokoknya nanti baru jadilah ovum. Proses spermatogenesisnya kayak gitu. Jadi diulangi ya, dari oogonium, kemudian oosit primer, oosit sekunder, kemudian ootit, barulah yang terakhir di ovum. Kita lanjut di nomor 5. Ini ada 40, jadi harap bersabar. Oke. Nomor 5. Udah paham ini organ apa ya? Oke, nggak usah dijelasin. Yang jelas nomor 1. 1 ini ovarium ya. Ya toh? Ovarium. Aduh. Ovarium itu fungsinya adalah di sini, maaf ya tulisannya jelek sih. Pembentukan ovum. Nah, ovumnya itu terbentuk di bagian ini, di ovarium. Kemudian yang kedua itu ini kayak saluran tuba Fallopi ya. Namanya kalau tuba Fallopi. Nah, ini fungsinya adalah untuk fertilisasi yang jelas. Ya, tak gambar di sini ya. Ini untuk fertilisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah rahim atau uterus. Nah, dulu kalian asalnya dari sini nih. Ya, maka jangan berani-berani sama ibu. Kemudian yang keempat ini adalah vagina. Nah, tempat terjadinya fertilisasi ternyata langsung ketemu ya di tuba Fallopi ya, di nomor 2. Pertumbuhan embrio ketika kalian dulu muncul yaitu pertama kali di rahim. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut di nomor berikutnya. Di nomor 5. Ini ada yang gangguin. Kita close dulu. Oke. Nomor 5 kembali ya. Ini alat reproduksi pada pria. Kalau ini nggak usah membahasnya sambil ketawa-ketawa. Yang jelas yang Z itu namanya adalah tempatnya epididymis ya. Ini adalah epididymis.
Epididymis itu digunakan untuk fungsinya adalah untuk pematangan sperma. Pematangan sperma. Kemudian yang Z itu yang kayak bulat-bulat tuh disebut dengan testis. Testis itu fungsinya untuk apa? Coba ya, mudahnya kayak gini. Ini kan dari sini baru ke sini ya. Berarti ini yang dari penghasil dulu. Penghasilnya. Penghasil sperma kemudian dimatangkan di epididymis seperti itu. Jadi kalau dari sini udah ketemu ya jawabannya D. Kita lanjut di nomor 6. Perhatikan yang di nomor 6 kali ini. Hubungan yang tepat antara organ dan fungsi organ. Nomor 6. Ini fast difference ya tadi. Fast difference. Ini kan ini gambar organ laki-laki ya. Ini namanya adalah fast difference. Nah, ini fast difference itu fungsinya adalah menyalurkan ini dari pematangan tadi disalurkan. Jadi fast difference ini disalurkan gitu. Lanjut di nomor 7. Tadi nomor 7. Gambarnya walaupun nggak terlalu jelas ya kali ini ya. Perhatikan gambar. Ini siklus menstruasi pada wanita. Oke. Nomor 7. Hari ini 0 days ini 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 ini kemudian 28 hari. Dari sini apa yang terjadi pada hari ke-14? Itu hari ke-14 berarti sudah masuk di ovulasi ya. Ovulasi itu berarti hormonnya naik. Hormon LH-nya naik. Nah, mudahnya ada 4 tahap menstruasi itu kalau mau dicatat ya. Tahap 1 sampai 7 hari itu disebut mens gitu. Kemudian 7 sampai 13 hari itu praovulasi atau disebut juga dengan proliferasi namanya ya. Nanti kalau nggak paham tanya Pak Guru atau Bu Gurunya di sekolah. Ya, istilahnya biasa disebut praovulasi dan proliferasi. Kemudian yang hari ke-14 itu ovulasi. Kemudian di 15 sampai 28 itu di pasca ovulasi. Pencet nih. Pasca ovulasi. Nah, kalau nggak punya catatan boleh dicatat nih. Cekrek gitu boleh. Kita lanjut di nomor 8 biar cepat. Oke. Nomor 8, pertanyaannya pendek alhamdulillah. Fase embrionik. Wow, fase embrionik. Anak-anak urutannya tahu ya. Kalau ini ya, perkembangannya itu kan mulainya dari zigot ya. Jadi dulu kalian tuh wujudnya adalah zigot dulu. Kemudian morula. Kemudian blastula. Kemudian gas atau gras ya. Gastrula ya. Atau grastula ya. Lupa nanti kalian baca sendiri ya. Enaknya gas atau gras tapi jangan enaknya. Tapi betulnya apa? Kalian baca sendiri. Tak tandai kuning. Nggak yakin istilahnya. Nah, di sini yang betul adalah zigot mengalami pembelahan sehingga berbentuk rongga disebut fase blastula. Ini fase blastula. Tahapannya dihafalin aja dan wujud-wujudnya kalian hafalin aja. Ada di buku kok. Jangan males-males baca buku ya. Kita lanjut di nomor berikutnya. Ini di nomor 9. Ini didik bayi ya ini ya. Didik bayi. Tintanya pink aja nih. Atau ganti biru. Hati ini ganti biru lah. Ganti biru. Ganti suasana.
Bagian yang berfungsi sebagai pelindung bayi dari benturan dan memberikan nutrisi kepada bayi secara berurutan. Nah, sudah hafal ya kalau bagian ini ya. Yang nomor 1 itu lapisan setelah yang di ini kan calon didik bayi ya. Ini kan tali. Kemudian ini kayak cairan. Kemudian yang ini ada kayak selaput gitu. Inilah disebut, kalau kalian besok mungkin kuliah di spesialis apa ya, SPOG ya, kandungan, namanya adalah korion, atau kalau wong Indonesia disebut korion tuh. Nah, ini adalah yang disebut selaput pelindung. Jadi ya namanya selaput gitulah, selaput pelindung itu kok korion. Kemudian yang di nomor 2 ini namanya, yang nomor 2 tak tulis di sini aja ya. Nomor 2 amnion. Amnion itu cairan ketuban aslinya. Kalian tahu ya, cairan ketuban. Kalau nonton film horor ada yang membahas ini ya, hantu-hantu pemakan ketuban gitu ya. Nah, itu kayak aneh. Nah, amnion ini fungsinya ya supaya terlindung dari benturan. Kalian tuh kalau di dalamnya kalau goyang-goyang ya kenanya cuma cairan aja. Kemudian yang nomor 3 itu tali pusar. Tali pusar. Kemudian yang nomor 4 ya. Ini kan ini tali pusarnya. Yang nomor 4 itu secara fungsi apa ini? Oh, ini kayak plasentanya ya. Nomor 4 itu berarti plasenta. Ingat ya, beda antara di manusia sama di telur ayam ya. Kalau di telur ayam tuh kalau nggak salah namanya kalaza atau kalasa. Lupa, sudah lama nggak belajar. Jadi ini udah ketemu ya, untuk melindungi kalian dari benturan, berarti adalah cairannya, nomor 2. Kemudian yang memberikan nutrisi adalah nomor 4. Nah, yang nomor 3 itu salurannya aja gitu. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut di nomor 10. Apa ini? Masalah apa ini nomor 10 ini? Panjang ini soalnya. Dudi dan Dido adalah anak kembar. Keduanya sangat sulit dibedakan karena memiliki ciri yang sangat mirip, baik fisik maupun perilaku. Mereka juga ternyata memiliki materi genetik yang sama. Prediksi jenis kembar Dudi dan Dido adalah kembar apakah? Coba ya, dari fisik dan sifatnya sama. Ya. Kalau seperti ini berarti dia termasuk kembar identik ya. Kembar identik itu berarti dari satu ovum dan satu sperma. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau yang mirip itu hebatnya ya kuasa Allah ya. Jadi walaupun hanya dari satu sperma dan satu ovum itu bisa menjadi dua makhluk hidup. Nah, apa sih bedanya dengan dizigot? Nah, ini untuk ilmu saja. Kalau next keluar pertanyaannya dizigot ya. Dizigot itu kembar tidak identik, kembar tak identik. Kembar tidak identik itu berasal dari, kan ada ya, kembar kok beda? Itu dari 2 sperm dan 2 ovum. Jadi 2 kasuistik yang berbeda. Lanjut saja di nomor 11. Perhatikan di nomor 11. Wah, ini bicara tentang bakteri-bakteri ya. Kalian harus baca lagi. Penyakit yang ada ciri-ciri oleh bakteri Neisseria sp, laki-laki saat kencing keluar nanah.
Ini mengerikan ya. Naudzubillah ya. Kemudian kalau enggak pada wanita, keputihan berwarna kuning hijau ini juga naudzubillah, menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Nah, penyakit apakah ini sebenarnya? Nah, ini yang disebut dengan gonorea. Apa bedanya sama sifilis? Sifilis itu penyebabnya adalah treponema. Ingatnya adalah treponema pallidum. Nah, gitu. Ini nama lain dari sifilis. Kemudian kalau HIV/AIDS mungkin sudah terbiasa dengar. Herpes genitalis itu termasuk herpes simplex ya, kayak gitu. Dah, boleh dicek. Kita lanjut di nomor 12. Seorang pasien dengan gangguan kesehatan berikut. Nah, ini yang suka calon dokter nih. Ada ruam, kemudian lepoh atau ruam itu lepoh ya, di sekitar alat kelamin, demam dan pusing. Nah, penyakit apakah ini? Ada lepoh ya. Ini udah jelas ya, kalau ini cuma ciri sifilis saja. Jadi ada melepuh di dekat-dekat kelamin gitu, kemudian mengalami demam dan pusing, itu adalah ciri-ciri penderita sifilis. Kita lanjut di nomor 13 sekarang. Kita pakai yang biru aja nih. Ciri pencegahan penyakit menular seksual, PMS. Cuma istilahnya ini agak sama ya, PMS ini. Tapi bedanya ini penyakit menular seksual. Cara pencegahannya, kalau yang ini yang jelas adalah tidak melakukan hubungan seksual secara bebas. Jadi nikah dulu dan jadi orang yang setia begitu. Oke. Next, berikutnya. Nomor 14. Upaya untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi yang jelas ya. Kali ini udah kayak kalian udah sepertinya sudah selalu mengamalkan dengan baik. Yang pertama, harus memakai celana dalam dari bahan katun dan bertekstur lembut. Kalau kasar nanti bisa lecet. Kemudian nomor 4, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Makanya bahaya yang sering jarang mandi ya. Pokoknya ganti, nanti kena penyakit gatal-gatal dan lain-lain. Kita lanjut di nomor 15. Vegetatif, perkembangbiakan vegetatif ini mudah ya. Tahu toh? Bedanya generatif sama vegetatif ini diajarkan sejak zaman SD. Nah, pernyataan yang benar adalah vegetatif itu yang penting tanpa kawin atau tanpa pembuahan, hasilnya identik dengan induk. Nah, berasal dari bagian tubuh induknya. Ini berarti ini vegetatif juga. Kemudian ini berarti ada 2 ya. Ada 2 tapi vegetatif tidak ini ya. Kalau secara kunci berarti yang ini. Yang paling tepat yang C ya. Kalau disuruh milih gitu. Kemudian di nomor 16, bunga. Ini gambar bunga. Alat kelamin jantan dan betina. Wah, ini mudah sekali kalau yang ini ya. Yang nomor 16 ini. Yang satu itu namanya benang sari. Benang sari ini betul ini. Kemudian yang nomor 2 itu namanya putih. Yang nomor 3 itu mahkota. Yang keempat tuh bakal biji. Jadi kalau ini terlalu jelas ini soalnya. Di SD pernah dulu mungkin ya. Kita lanjut di nomor 17. Ini
Data ciri bunga 17 ya. Pertanyaannya, penyerbukan yang terjadi pada bunga dengan ciri tersebut. Wah, ada beberapa istilah yang perlu dipahami ya. Hidrogami, hidrogami itu berarti dengan air ya, ada hidro. Kemudian anemogami berarti angin. Kalau antropogami berarti ini dengan manusia. Kemudian pertanyaannya ini dengan apa ini? Mahkota bunga yang menarik itu biasanya pakai serangga ini. Ya toh? Serangga itu entomogami. Nah, serangga. Nek kalian bisa dintut toh oleh tawannya, anggap aja itu kan serangga. Entomogami. Serangga ini. Oke ya. Gampang nih. Kita lanjut di nomor bentar. Di nomor 18. Ini cocor bebek ya. Ini telo atau ketela pohon. Yang ini namanya tunas daun alias tunas adventif. Kemudian yang ini adalah umbi akar. Itu umbi akar. Jadi yang alaminya kayak gini ya. Oke ya, paham ya. Kita lanjut di nomor 19. Nomor 19. Ini terkenal sekali sejak waktu kalian masih SD, rhizome alias rhizoma. Nomor 19 itu rhizoma. Jadi jawabannya yang sama ya ini. Ini udah jelas ini. Kalau ini kan umbi lapis toh. Kemudian yang ini geragih. Ini geragih. Kalau ini umbi lapis ya, kalau ini namanya tunas. Gitu. Kalau ini geragih. Oke, lanjut di nomor berikutnya, nomor 20. Mencangkok. Yang benar apa sih? Ini mencangkok ya, jelas ya. Proses untuk mencangkok ini yang dihilangkan cuma phloem saja. Udah terkenal kalau mencangkok yang dihilangkan phloem saja. Kita lanjut di nomor 21. Ini semakin kesini lumayan semakin mudah, tapi nggak tahu nanti ya. Perhatikan gambar telur berikut ini. Fungsi bagian telur yang diberi tanda X. Nah, ini tadi kita bahas ya. Ini namanya kalaza. Kalaza. Nah, kalaza ini untuk ini supaya embrionya itu tetap di atas. Mana? Jadi fungsinya adalah ini. Nah, kedudukan keping embrio ya. Oke, kita ke nomor 22. Ayam petelur diberi perlakuan khusus supaya menghasilkan telur setiap hari. Dan dia tidak akan menetas. Nah, karena apa? Ya, karena tidak dibuahi oleh sperma sel telurnya. Gitu. Kita di nomor 23 sekarang. Hewan tingkat rendah seperti gambar berikut. Ini kan pembelahan sel ya. Iya toh? Pembelahan sel ini.
gitu. Kita lanjut langsung nomor 24. Perhatikan ini pakai kayak tunas sih. Langsung dengan tunas udah kelihatan. Ini apa ya namanya, kok lupa ya. Bentar, tapi ini gambarnya tunas itu. Kita lanjut di nomor 25. Ini kan potong alias fragmentasi ya. Ini udah langsung ketemu nih. Ini petil. Di petil tuh di fragmentasi. Kemudian di nomor 26. Kita lanjut di nomor 26. Perhatikan gambar metamorfosis kata berikut. Jenis metamorfosis pada kata yaitu sempurna, karena bentuknya berbeda dengan bentuk berudu. Kemudian di nomor 27, Indonesia merupakan negara agraris yang luas lahan pertaniannya semakin terkurangi untuk pemukiman penduduk. Betul ya? Betul ini. Untuk meningkatkan keanekaragaman tanaman pangan, maka dapat dilakukan upaya perbanyakan tanaman dengan disilang aja, penyilangan ya, karena perbanyakan tanaman. Kemudian nomor berikutnya 28. Apa ini? Untuk mencukupi kebutuhan dagang sapi di Indonesia, biar cepet ya, 28 sapinya biar cepet ya di inseminasi buatan. Kalian nanti kalau jadi ilmuwan sapi bikin inseminasi buatan, cepet nanti, setiap tahunnya bisa panen. Kita lanjut di nomor berikutnya. Aduh, malah keklik ya, bentar. Nomor 29. Bagian sel yang mempunyai tanggung jawab terhadap pewarisan sifat itu kromosom tadi, yang seperti soal nomor 1 tadi. Kemudian kita lanjut di nomor berikutnya. Nomor 30. Pernyataan di bawah ini yang bersifat yang berkaitan dengan sifat dominan. Yang A, sifat yang menang sehingga nampak pada keturunan. B, tidak akan nampak pada keturunan, sembunyi sama kuat. Nah, kalau ini sudah jelas ya, langsung dominan itu yang menang. A. Kita lanjut di nomor 31. Wah, ini persilangan nih, jadi kayak pakai agak mikir ya ini ya. Bawang merah, bawang putih. Genotipnya pakai M besar, MM sama M kecil. Kemudian gametnya berarti M besar, M kecil. Kemudian ini disilangkan ya, 31 ini ya. Nah, kalau ini berarti kalau disilangkan dapatnya perbandingannya ya 1:21. Yang betul adalah yang ini dia. Ya toh? Kan gametnya berarti kayak gini, kayak penjelasannya ya, mudahnya kayak gini. F1 F2 ya. F1 F1 ya. Bentar, maaf. Langsung dari ini aja lah. Langsung dari P2 aja. Biar mudah. Catatannya dibuka ya, biar nggak pusing kalau membaca ini ya. Langsung dari P2 aja. P2-nya kan dari M besar M kecil sama M besar M kecil. Ini berarti genotipnya adalah merah muda, merah muda. Tadi saya bilangnya malah bawang merah bawang putih ya. Maaf, maksudnya adalah mawar merah dan mawar putih. Kemudian kalau kita daftar F2-nya berarti menjadi MM, MM,
mm. Jadi perbandingannya adalah ini dia. Gitu. Kita lanjut di nomor 32. Sekarang di nomor 32. Bunga jam 4 sore. Bunga esok sore dulu namanya. Nomor 32 ini cukup menantang ya. Nah, bunga pukul 4 atau nama lainnya adalah Mirabilis jalapa. Barangkali ada yang belum sempat baca, langsung kita proses saja persilangannya ya. Mulai dari B1-nya berarti MM selang dengan MM. Ini kan merah sama putih ya. Berarti gametnya, genotipnya berarti merah sama putih. Berarti dari sini gametnya adalah M besar sama M kecil. Lebih mudahnya gitu. Sehingga F1-nya MM itu sebagai merah. Kemudian kalau F1 silang F1 berarti kayak tadi dong. Ya toh? Karena ini kan dominan yang merah ya ternyata ya sifatnya ya. Dari sini kita punya P2-nya kayak tadi aja sistemnya. Oke, MM. Sehingga dari sini kan M besar itu dominan ya. Berarti ini merah, merah, merah juga. Yang ini putih sendiri. Yang ini merah semua. Merah dari semuanya berarti 3/4 ya. Merahnya, fenotip merahnya adalah 3/4 itu berapa persen? 75%. Itu. Kemudian kita lanjut di nomor 33. Persilangan antara berbiji bulat dan keriput menghasilkan kedelai berbiji bulat semua. Wow. F1 silangkan sama-samanya dan menghasilkan 500 tanaman. Kita pertanyaannya adalah kemungkinan tanamannya bergenotip heterozigot. Kita hitung-hitungan lagi. Kayak gini ya saja. Langsung di sini ya. 1 F2 berarti dia itu B besar B kecil ya. Silang B besar B kecil. Hasil anakannya mudahnya kayak tadi itu ya. BB itu berarti kalau sama berarti ini homozigot. Ya kan? Dominan. Ingat ya, dominan dia. Kemudian B besar B kecilnya ada 2 ya. Otomatis dia adalah hetero. Kan beda toh. B besar sama B kecil. Nah, ini yang enggak dominan, yang B kecil tapi dia sama. Homozigot. Itu resesif. Kalau enggak dominan tuh. Jadi kalau yang heterozigot ini kan perbandingannya yang homozigot itu 2, yang heterozigot juga 2, ini setengah ya. Setengah dari 500. Berarti nanti 250 tanaman. Gitu ya. Semoga paham ya. Baca-baca lagi karena ini harus kayak belajar yang biasanya huruf kapital itu kan yang jelas dijelaskan untuk yang dominan, kemudian huruf kecil itu buat yang resesif. Kayak gitu. Kita lanjut. Golongan darah A heterozigot menikah dengan golongan O. Perempuannya O. Ditanya persentase keturunan golongan darah A. Dia berarti pakai I aja. Berarti dia adalah IAIO. Ini si laki-laki ya. Laki-laki akan menikah dengan perempuan O.
homozigot. Dari sini berarti gametnya IAIO, yang ini IO. Gametnya, ingat ya, golongan darah A tadi yang heterozigot ya, bukan yang homozigot ya. Kan kalau yang golongan darah A homozigot berarti IAIA. Ini kan golongan darah A yang heterozigot. Berarti dari sini kita buat dari gametnya dulu. Ini AIO, yang cowoknya, yang perempuannya adalah IO doang. Dari sini anak-annya gimana nih? Coba yang kita lihat ya. Anak-annya akan cuma gampang ya kalau ini ya. Anak-annya akan IA sama IO yang jelas, dan juga IO. Perbandingannya ya toh cuma gini dong tuh. Berarti IAIO itu anaknya, atau IO. Maka dari sini perbandingannya adalah 1:1. Jadi keturunannya akan kemungkinannya adalah 50% dia bergolongan darah A. Jadi jawabannya yang ini. Jadi yang proses di sini, proses memasangkan persilangannya kalian pelajari kayak di matematika sih, gitu, di aljabar. Kita lanjut di nomor 35. Ini masalah menyilangkan. Wah, ini yang diperhatikan dua ya, ini ya. Hitam kasar, tapi yang dominan berarti yang hitamnya. Kemudian hitam halus. Oh, berarti halus di dominannya. Menghasilkan tikus berambut hitam kasar semua. Nah, kita lihat dari yang ini parentalnya ya. Kalau ini kayak mudah aja. Ini HHKK bersilangan dengan HHKK. Maka berarti dari sini gametnya ya ini HK, yang ini adalah HK. Mana ini? Jawabannya yang C. Iya kan? Udah selesai. Ternyata mudah yang nomor 35. Kemudian di nomor 36. Oke, kita lihat nomor 36. Tinggal beberapa soal lagi. Tetap semangat. Mangga besar asam. Oke, ini kelihatan ya. Dominannya adalah di besar dan manis. Oke, di sini gametnya BM sama BM, kemudian diminta fenotipnya. Fenotipnya berarti dia adalah BBMM ya. Variasi fenotip mangga kecil manis pada keturunan kedua bila keturunan pertama disilangkan sesamanya. Berarti kita silangkan BBMM disilangkan dengan BBMM. Ini kan yang keturunan pertama ya. Ini kita silangkan untuk menghasilkan keturunan kedua. Ini kalau dipakai mudahnya kayak gini. Kita buat kayak isian ini. Besar manis. Manis. Besar asam. Kecil manis. Kemudian kecil masam. Kalau kita buat berarti ini B M B M M B B M. Ini kecil manis berarti B B M M. Nah, ini mudah. Ini kalau kalian kayak daftar-daftar kayak tadi itu ya. Dari sini ini menjadi didaftar semua kayak kemungkinannya kayak pakai aljabar gitu ya. Ini akan ada 9, ini akan 3, ini 3, ini akan ada 1. Berarti kecil manisnya cuma 1/16 ya. Ini kan totalnya dari 16. Jawabannya adalah ini. Kemudian kita lanjut di nomor 37. Wah, masih persilangan lagi ini. Perhatikan ya.
cabai berbiji sedikit, buahnya besar. Dihilangkan cabai berbiji banyak, buahnya kecil. Menghasilkan tanaman cabai berbiji sedikit dan berbuah besar. Jika F1 disilangkan dengan induk resesif, maka persentasenya berapa? Ini kan F1-nya ya, F1 keturunan pertamanya kita buat di sini SSBB disilangkan dengan yang resesif itu berarti yang ini. Yang tidak dominan berarti yang huruf kecil. Dari sini ya. Ini kan gametnya S kecil B kecil. Kalau ini ada gametnya ada dua macam ya. Mudahnya ya, ini gametnya bisa S besar, B besar, S besar, B kecil, S kecil, B besar, ada 4 macam maksudnya. S kecil, B kecil disilangkan dengan ini gametnya cuma S kecil, B kecil. Nah, dari sini kita bisa pakai tabel lah, tabel kayak peluang gitu. Nah, maaf malah bersendawa. S besar, B besar, S besar, B kecil, S kecil, B besar, S kecil, B kecil. Yang ini S kecil, B kecil. Ya. Ini berarti hasilnya adalah S besar, S kecil atau B besar, B kecil gitu. Ini pakai apa ya? Bentar ya. Ini yang kayak kurang besar jadi saya tulis di luar aja. Ini ya. Ini berarti S besar, S kecil, B besar, B kecil. Yang ini akan menjadi S besar, S kecil, B kecil, B kecil. Yang ini akan menjadi S kecil, B besar, B kecil. Yang ini menjadi S kecil, B kecil, B kecil. Pertanyaannya adalah yang ini. Ya cuma seperempat ya. Seperempat itu 25%. Kita lanjut di nomor 38. Perhatikan. Bulat tinggi. Bulat tinggi. Berarti ini yang dominan adalah yang bulat dan yang tinggi. Kalau kisut itu resesif, pendek resesif. Pertanyaannya ya, jika F1 disilangkan dengan tanaman bergenotip PPTT. Nah, F1-nya tadi kemungkinan perbandingan keturunan fenotip buah kisut dan batang tinggi, buah bulat batang tinggi dan buah kisut batang pendek serta buah bulat batang pendek. Wah. Dari sini kita bikin tabelnya banyak ya. Ini kan BBTT ya. Ini gametnya ada 4 kalau diurai ya. B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Kemudian kalau disilangkan dengan ini gametnya cuma ada 2, B besar, T kecil, B kecil, T kecil. Kita bikin tabel. Ini B besar, T kecil. Yang ini B kecil, T kecil. Gini. Ini tadi gametnya F1 adalah ada 4 ya. 1 2 3 4. Nah, pertanyaannya kalau ini tinggal kita tulis di sini. Ini BBTT. Ini BBTT, 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 BBTT. Isinya cuma BBTT doang ya, tapi ini tulisannya besar sama kecil kalian harus teliti ya. BBTT, kemudian BBTT. Ini jelas ya perbandingannya ya. Yang B besar, T besar itu ada 3. B besar, kemudian diikuti T kecil semua itu ada 3. Kemudian B kecil, T besar ini ada 1. Yang terakhir B kecil, T kecil ada 1. Berarti perbandingan yang kisut tinggi ada 1. Kisut tingginya ada mana?
Kisut tinggi ada 1. Kemudian bulat tingginya ada 3. Kemudian kisut pendeknya ada 1. Bulat pendeknya ada 3. 1 3 1 3. Oke, perfecto. Kita lanjut di nomor 39 ya. 39. Ini kayak persilangan udah ada, tinggal kita analisa. Hasil persilangan dua varietas tanaman mangga menghasilkan fenotip duanya adalah BBMM, 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 BBMM. Jika gennya yang dominan adalah besar dan masam. Jika F2 disilangkan dengan sesamanya, maka genotip yang dapat menghasilkan bibit unggul yang manakah? Yang bibit unggul yang jelas yang ini, ya toh? Yang manis dan besar. Oke. Kenapa yang ini yang bagus? Yang dipilih yang bibit unggul itu adalah yang homozigot. Ada ketentuannya ya. Kalau unggul itu homozigot yang sifatnya bagus. Itu. Terakhir nomor 40. Kelainan yang diturunkan oleh orang tua. Kelainan sifatnya adalah buta warna, betul. Albino, betul. Hemofilia, betul. Jadi jawabannya yang A. Masih ada nggak ini pertanyaannya ya? Sepertinya sudah habis. Terima kasih ya. Terima kasih sudah. Intinya terima kasih sudah belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.